بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala hadzal liqa' al-mubarak. Walau kan madha fi al-muhadarah al-virtualiyah غير مباشر ولكن نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذا البرنامج برنامجا مباركا برنامجا أظلها الله تعالى ببركاته ورحمته. وهذا اللقاء الأول لمدح الدراسة في كتب التفسير. Kita insyaallah pada kesempatan di mustawa ini melalui saya insyaallah di mustawa yang kelima ya. Setelah sebelumnya di mustawa keempat kita belajar tafsir ahkam, ini insyaallah di mustawa yang kelima kita akan atau saya akan mengampu satu mata kuliah namanya studi naskah tafsir ya. Atau bisa kita singkat SNT, studi naskah tafsir. Insyaallah untuk mata kuliah studi naskah tafsir ini akan dipelajari dalam 3 semester. Ya, ada 3 semester akan dipelajari, yaitu artinya ada 3 level atau ada 3 pertemuan untuk mata kuliah studi naskah tafsir dengan semester yang berbeda. Studi naskah tafsir 1, studi naskah tafsir 2, dan studi naskah tafsir 3. Secara umum sebenarnya ya dari namanya saja kita sudah memahami bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah dalam rangka untuk kita mempelajari atau bisa kita sebut juga dengan istilah mereview ya, atau dirasah atas naskah-naskah tafsir ya, atas kitab-kitab tafsir yang menjadi program studi di STIU Al-Hikmah ya, yaitu program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Tentu yang namanya naskah tafsir ya cukup banyak ya, kemudian juga dengan beragam metodologi, corak dan seterusnya. Maka perlu ada semacam pengantar untuk kita sebelum masuki kepada bagaimana cara kita kemudian mereview, bagaimana cara kita kemudian memahami produk-produk tafsir yang telah disusun oleh para ulama. Karena mata kuliah ini bukan mata kuliah tafsir ya, dalam arti kita tidak akan membaca detail semua tafsir para ulama 30 juz. Ya. Apalagi kalau misalnya lintas kitab tafsir dengan beragam metode, dengan perbedaan zaman dan seterusnya, ya tentu waktu yang sangat tidak memungkinkan untuk bisa kita pelajari semua. Tapi ini sifatnya hanya kita semacam mempelajari metodologi secara umum lah dalam satu kitab tafsir agar menjadi guide atau menjadi pegangan bagi kita tentang bagaimana membaca kitab-kitab tafsir para ulama ini. Jadi ini bisa dikatakan adalah mata kuliah yang kita belajar tentang madkhal atas setiap kitab tafsir. Ya, kita belajar tentang pengantar atas setiap kitab tafsir. Ya. Nah, jadi bukan mempelajari tafsirnya secara utuh 30 juz, tapi kita mempelajari bagaimana kita menggunakan beberapa metode untuk kemudian bagaimana kita mengakses kitab-kitab tafsir yang telah disusun oleh para ulama. Nah, ini secara umum maksud dari mata kuliah studi naskah tafsir. Nah, namun tentu sebelum kita juga masuk kepada pembahasan detail terkait dengan mata kuliah ini, saya pada kesempatan hari ini akan memberikan semacam pengantar juga terkait dengan manhaj atau metode dalam perkuliahan kita yang insya Allah akan kita jalani sekitar mungkin maksimal ya 16 pertemuan ya dalam satu semester untuk di sesi studi naskah tafsir 1, dan juga kitab yang akan kita gunakan ya, atau muqarrar yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk mempermudah kita dalam mereview kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Ya, memang sebenarnya sih idealnya itu kita langsung ya mengkaji kitab-kitab tafsir yang ada. Kita kaji tafsir Tabari, kita kaji tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir,
kita kaji tafsir Fakhr Razi, kita kaji tafsir As-Sa'labi dan seterusnya gitu secara mandiri gitu. Tapi ya karena pertimbangan waktu, kemudian juga untuk lebih lebih kita memiliki pegangan yang kuat, maka kita akan menggunakan satu kitab yang sudah disusun oleh seorang ulama yang cukup mendalami ya karya-karya tafsir di dalam kitabnya tersebut, yaitu kitab At-Tafsir wal Mufassirun karangan Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi. Ya. Nah ini insya Allah yang akan menjadi panduan kita. Jadi kitab ini, kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi akan insya Allah dipelajari dalam 3 semester. Ya, 3 semester dalam mata kuliah studi naskah tafsir 1, 2, dan 3. Ya harapannya sih semua mahasiswa memegang, karena mau nggak mau membaca kitab secara langsung itu lebih mudah, lebih nyaman daripada kita membaca PDF gitu ya. Tapi karena perkuliahan kita ini via Zoom secara virtual, maka nanti sebagai alat bantu juga insya Allah akan kita share kitab At-Tafsir Mufassirun. Namun nanti insya Allah mudah-mudahan kalau pada semester berikutnya kita sudah bisa bertatap muka secara langsung, tetap kalian harus memiliki kitab ini, At-Tafsir Mufassirun. Jadi sementara ini kalau belum memiliki, sudah saya share ya di grup kitab At-Tafsir Mufassirun, dan juga kitab ini nanti akan kita bedah dalam arti menjadi panduan untuk kita mempelajari naskah-naskah tafsir yang ada ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan, pada pertemuan ini kita akan menyampaikan pengantar dulu ya, termasuk pengantarnya adalah review kitab Tafsir Mufassirun gitu ya. Nah, jadi pada sesi kedua dan seterusnya nanti kita akan mereview kitab-kitab tafsir menggunakan kitab At-Tafsir wal Mufassirun karangan Az-Zahabi. Tapi untuk pengantar ini ya, sebelum kita mereview kitab tafsir yang beliau review, kita akan review dulu kitab tafsirnya gitu ya. Atau bukan kitab tafsirnya, kita akan review dulu kitab beliau yang beliau sebut dengan, atau beliau namai dengan At-Tafsir wal Mufassirun ya. Baik, saya akan share terlebih dahulu ya PowerPoint sebagai pengantar perkuliahan kita. Sebelum kita akan review kitab At-Tafsir wal Mufassirun karangan Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, pada mustawa kelima ini ya, Al-Mustawa Al-Khamis ini, mata kuliah kita adalah studi naskah tafsir 1 ya. Untuk membedakan dengan studi naskah tafsir 2, 3 yang akan kalian pelajari nanti di mustawa yang berikutnya. Nah, ini cover kitabnya At-Tafsir Mufassirun. Nah, kalau yang biasa dipegang oleh mahasiswa itu ada 1 jilid ya. Yang bisa kalian dapatkan lewat idarah, itu ada 1 jilid. Tetapi sebenarnya sih dalam 1 jilid ini terdapat 3 juz ya, atau 3 mujallad. Ya, maka PDF yang ada itu sebenarnya 3 jilid gitu. Jadi kita sebenarnya akan belajar kitab At-Tafsir Mufassirun dalam 3 semester yang cukup tebal ini ya, 3 mujallad. Tapi ya mungkin mengingat waktu yang terbatas, di satu sisi bisa jadi nanti banyak ringkasan-ringkasan yang saya lakukan untuk untuk mempermudah kita memahami secara umum materi kitab At-Tafsir Mufassirun ini, karena kalau detail kita harus baca satu persatu hurufnya, ya saya pikir waktu juga tidak akan cukup gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk kepada itu, ini saya akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengantar. Pertama adalah terkait dengan masalah naskah tafsir dan metodologi tafsir Al-Quran. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, naskah tafsir itu maksudnya adalah ya kitab tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama ya, apakah tafsir klasik ataupun tafsir kontemporer. Nah, itu disebut dengan naskah tafsir. Ya. Jadi naskah tafsir yang sudah matbu', naskah tafsir yang sudah tercetak dan bisa diakses oleh setiap muslim. Nah, ini yang kita maksud. Tetapi sebelum kita masuk kepada apa saja naskah tafsir yang akan kita review atau yang akan kita lakukan proses dirasah di situ, yang akan kita pelajari secara metodologis. Nah, ini kita juga harus memahami bahwa
ada beberapa hal yang harus diketahui seorang thalib, seorang thalibut tafsir ketika ingin membaca suatu kitab tafsir. Yaitu metodologi yang disusun atau pendekatan yang dilakukan oleh sang mufassir ketika ia menafsirkan ayat Al-Qur'an hingga dituangkan ke dalam kitabnya atau di dalam karya tafsirnya. Nah, dalam hal ini bahwa yang namanya metode tafsir itu bisa kita bedakan menjadi 3 hal. Ya. Jadi tafsir sebagai suatu metode itu akan kita bedakan menjadi 3. Adapun apa yang dimaksud tafsir, kemudian hubungannya dengan takwil dan seterusnya, insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, yaitu terkait dengan kita langsung membaca kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Tapi intinya kan sudah mafhum lah ya di benak kita yang namanya tafsir itu intinya adalah penjelasan terhadap suatu teks. Nah, dalam konteks ini adalah masalah teks Al-Qur'an gitu ya. Tapi sebelum kita masuk kepada detail apa itu disebut tafsir, hubungannya dengan takwil, nanti ada istilah hubungannya dengan tarjamah, apakah tarjamah juga adalah tafsir atau tidak. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas melalui pengkajian kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi gitu ya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin langsung memperkenalkan kepada kalian para mahasiswa ya bahwa metode di dalam proses penafsiran Al-Qur'an itu bisa kita bedakan menjadi 3 pola. Pola yang pertama adalah bahwa tafsir Al-Qur'an juga bisa kita lihat dalam perspektif apa yang menjadi masdarnya. Ya. Jadi bisa kita katakan taksibut tafsir bi'atibaril masdar. Ya, jadi klasifikasi tafsir berdasarkan masdar atau sumber tafsir. Jadi seorang mufassir ketika dia menafsirkan Al-Qur'an, apa yang menjadi sumber penafsirannya? Nah, itu yang dimaksud dengan masdarut tafsir. Dan metode tafsir melalui 3 pola inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai guide, sebagai alat untuk kita kemudian mengkaji beberapa naskah tafsir yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Nanti saya akan menggunakan 3 hal ini atau 3 pola ini, walaupun Syekh Az-Zahabi tidak menggunakannya secara langsung ya, tapi sebenarnya bisa kita kembalikan kepada 3 pola ini. Nanti maka akan kita semacam melakukan kita lakukan semacam integrasi atau kita lakukan semacam istilahnya talfik lah atau penggabungan lah ya 3 hal ini sebagai untuk memudahkan pemahaman kita terhadap tafsir yang ditulis oleh seorang ulama misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsirul Fasirun. Ya. Pertama seperti yang tadi saya sampaikan adalah tafsir bisa kita lihat dalam perspektif masdarnya. Ya. Kemudian tafsir juga bisa kita lihat dalam perspektif sistematika di dalam penyusunan atau disebut manhajut tafsir. Jadi seorang ulama ketika menulis kitab tafsir itu juga mereka punya metode di dalam penyusunan. Ya nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya. Lalu yang ketiga adalah launut tafsir wa tijahuhu. Ya, juga tafsir bisa dibedakan berdasarkan corak penafsiran. Karena otomatis rata-rata seorang mufassir Al-Qur'an itu pasti memiliki khalfiyah sabiqah ya, memiliki latar belakang keilmuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Lalu otomatis juga ketika dia menafsirkan Al-Qur'an pasti akan banyak ya ta'atsar bihadhil khalfiyat. Dia akan banyak terpengaruh dengan corak-corak atau dengan latar belakang keilmuan yang sudah dia kuasai sebelumnya. Ya bagi seorang faqih misalnya bisa saja dia menafsirkan Al-Qur'an dengan dominan pendekatannya adalah pakai ilmu fikih atau seorang nahwi ya seorang ahli nahwu atau seorang lughawi pasti akan juga sangat dominan dalam proses penafsir Al-Qur'an menggunakan pendekatan bahasa dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan launut tafsir wat tijahu. Ya. Dari sisi sumber tafsir, dari sisi masdarut tafsir, maka tafsir Al-Qur'an paling tidak bisa kita bedakan menjadi 2. Ya, taksim utamanya itu ada 2. Ya, klasifikasi utamanya ada 2. Pertama, ada tafsir yang sumbernya asar atau riwayat dan ada tafsir yang sumbernya ra'yu atau ijtihad atau pendekatan akal, ya. Maka dari 2 sumber ini nanti kita akan kenal istilah at-tafsir bil ma'thur dan at-tafsir bil ra'yi. Ya. Jadi at-tafsir bil ma'thur itu maksudnya apa sih? Ya tafsir yang sumbernya asar atau asar itu dalam istilah riwayat. Walaupun nanti memang dalam istilah ilmu hadis istilah asar ini memiliki banyak istilahnya memiliki banyak sinonim ya, memiliki banyak istilah-istilah yang terkait. Ya, walaupun dari sisi keumuman dan kekhususannya nanti bisa juga dibandingkan.
Misalnya dalam ilmu hadis, asar itu juga dikaitkan dengan hadis itu sendiri, kemudian dikaitkan dengan khobar, apa hubungannya antara istilah khobar, asar, hadis, gitu ya. Nah, sebenarnya sih intinya kalau dalam perspektif ilmu tafsir ya asar itu riwayat. Ya, istilah lain untuk menyebut asar adalah riwayat. Nanti insya Allah akan kita bahas juga dalam kitab At-Tafsir Mufassirun karya Az-Zahabi ada pembahasan terkait dengan tafsir bil ma'thur. Tapi intinya asar dan ra'i di sini adalah sumber dalam penafsiran. Ya. Karena ada yang hanya fokus kepada riwayat, ada yang juga bukan hanya riwayat saja, bahkan bisa fokus kepada ra'i juga. Nah, contoh kita tafsirnya apa? Nanti akan saya jelaskan sedikit terkait dengan contoh-contoh kita tafsir di integrasi metodologi. Ya, karena begini, kadang seorang mufassir ketika menafsirkan Al-Quran bisa juga dia mengkombinasikan dua metode atau dua sumber ini. Di satu sisi dia pakai asar, juga di sisi yang lain tidak lepas dari ra'i juga, gitu ya. Malah sebenarnya kalau kita teliti secara lebih jauh, sepertinya agak sulit kita menemukan kitab tafsir yang betul-betul khusus yang namanya tafsir sumbernya adalah asar, gitu ya. Jadi sangat memungkinkan akan ada setiap kitab tafsir itu unsur ro'inya atau unsur ijtihad akalnya. Ya. Sederhananya begini, ketika seseorang mufasir menafsirkan suatu ayat, lalu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, kira-kira menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain pakai akal nggak? Pakai ijtihad tidak? Ya, jawabannya pakai ijtihad juga, gitu kan. Nah, berarti ada unsur ro'i juga di situ, gitu ya. Misalnya begini, termasuk dalam masalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah bab tentang taksis al-umum misalnya ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa seorang wanita yang diceraikan suaminya itu dia akan atau wajib ya memasuki masa iddah setelah ditalak sebanyak 3 kali quru. Ya, para ulama ada pendapat memang 3 quru itu maknanya haid atau suci. Ya. Tapi terlepas ada perbedaan ini, para ulama rata-rata sepakat ayat ini bersifat umum, ya, dikhususkan dengan ayat yang lain wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahun, bahwa jika seorang wanita yang ditalak itu dalam kondisi hamil, iddahnya berubah, bukan 3 quru tapi tapi sampai melahirkan. Nah, yang jadi pertanyaan begini, bagaimana seorang mufassir kok mengkaitkan ayat A kepada ayat B tadi? Mengkaitkan ayat tentang iddah 3 quru dengan ayat tentang iddah hamil gitu kan. Nah, ini kan otomatis mengkaitkan dua ayat yang posisinya berjauhan gitu ya. Karena kalau untuk 3 quru itu surah Al-Baqarah, sedangkan kalau untuk untuk melahirkan itu di 28 surah At-Thalaq kalau tidak salah. Itu ayatnya berjauhan gitu. Nah, ketika digabungkan, ketika dikompromikan dengan menggunakan pendekatan takhsisul umum, bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah itu umum dikhususkan dengan ayat wa ulatul ahmali tadi, itu melalui ijtihad juga, melalui ra'i juga gitu. Nah, maka mau nggak mau seperti yang tadi saya katakan, sepertinya sih kitab tafsir yang kita temukan hari ini itu pasti kemungkinan besar tidak lepas ya dari ra'i walaupun dia mengatasnamakan tafsir bil ma'thur. Contoh misalnya tafsirnya Imam As-Suyuti. Itu tegas nama judul tafsirnya itu Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Itu berarti beliau betul-betul ingin memposisikan kitab tafsirnya adalah tafsir bil ma'thur. Tapi mau nggak mau kalau kita baca kitab tafsirnya, ya ketika beliau menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, itu pasti menggunakan ijtihad juga. Nah, maka sekali lagi nanti sebenarnya poin yang sangat penting juga adalah ada integrasi metodologi. Ya, ada semacam pertemuan beragam metodologi di dalam suatu karya tafsir yang tidak hanya fokus kepada satu metode saja. Gitu ya. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika terjadinya integrasi antara sumber asar dan ra'i. Tapi ya sebelum kalian mungkin agak bingung memahami apa yang dimaksud integrasi ini, intinya adalah tafsir Al-Quran bisa kita bedakan dari sisi masdar itu jadi dua. Ya. Pertama sumbernya adalah riwayat atau disebut asar, dan ada sumbernya adalah ro'yu atau ijtihad. Ya, nanti detail masing-masing akan ada pembahasannya dalam karya Syekh Az-Zahabi. Kemudian dari sisi sistematika tafsir atau sistematika penyusunan kitab tafsir atau manhajul tafsir, para ulama hari ini menyimpulkan, ya, para ulama kontemporer hari ini menyimpulkan bahwa metode penyusunan kitab tafsir itu bisa dibedakan menjadi 4. Ya. Ada tafsir ijmali, artinya metode penyusunannya secara ijmali, ada tahlili, ada maudhu'i, ada muqarran. Ijmali maknanya adalah
penafsiran ayat Al-Quran dengan metode singkat dan global. Biasanya kitab-kitab tafsir yang bersifat ijmali itu tipis-tipis kitabnya. Tipis-tipis itu dalam arti ya dia menafsirkan Al-Quran hanya menjelaskan kosakata secara singkat saja. Gitu. Atau kalaupun misalnya menafsirkan juga tafsirnya sifatnya singkat gitu ya. Ini namanya disebut tafsir ijmali. Nah, misalnya seperti tafsir Jalalain ya. Kemudian termasuk tafsir yang ringkas itu misal tafsir Al-Wahidi namanya tafsir Al-Wajiz ya. Termasuk dalam hal ini mungkin dari tafsir kontemporer seperti tafsirnya At-Tafsirul Muyassar ya yang disusun oleh para ulama Saudi yang dipimpin oleh Syekh Abdul Muhsin At-Turki. Termasuk dalam hal ini juga adalah terjemah depak ya. Jadi terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Indonesia, walaupun itu berbahasa Indonesia, itu sebenarnya tafsir ijmali. Ya, karena ketika diterjemahkan kan menggunakan kata-kata yang sebenarnya melebihi dari teks Al-Qur'annya sendiri. Walaupun nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan tafsir Al-Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi, sebenarnya terjemah Al-Qur'an itu boleh atau tidak sih? Gitu ya. Dan kalau kemudian terjemah Al-Qur'an itu boleh misalnya, apakah itu bisa dikatakan tafsir juga? Nah, ya, pastinya dengan kita menegaskan terjemah Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Ya, terjemah Al-Qur'an sekali lagi, terjemah Al-Qur'an bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu seperti yang didefinisikan oleh para ulama, kalamullah ya, kalamullah al-munazzal ala Muhammadin maka bil Arabi gitu ya. Jadi yang namanya Al-Quran itu ya dia adalah apa yang diturunkan oleh Muhammad dan teksnya berbahasa Arab. Jadi terjemahnya itu tidak dikatakan Al-Quran gitu. Tapi apakah kemudian bisa dikatakan tafsir? Nah, nanti insyaallah nanti akan kita bahas dalam pembahasan terjematul Quran bi ghairi lughatihi dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, ini tafsir ijmali. Nah, sedangkan kalau tafsir tahlili itu adalah tafsir yang sifatnya detail ya, berdasarkan analisa yang cukup mendalam. Nah, biasanya kitab-kitab tafsir tahlili ini dia cukup banyak, berjilid-jilid karya yang ditulis terkait dengan metode tafsir tahlili ini. Misalnya seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbaz Zuhaili, tafsir Al-Manar ya, karya dua ulama besar kontemporer Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Atau tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mafatul Ghaib Ar-Razi, ya, kemudian tafsir Al-Baydawi, tafsir Isyadu Al-Fil Salim, tafsirnya apa itu Isyadu Al-Fil Salim Abu Su'ud ya, kemudian tafsir Al-Qasimi dan seterusnya. Intinya kalau tafsirnya itu jumlah jilidnya cukup banyak, itu biasanya metodenya adalah tahlili. Nah, kemudian ada tafsir maudhu'i. Nah, kalau tafsir maudhu'i ini maknanya adalah tafsir tematik. Ya, jadi tafsir tematik itu maksudnya untuk tafsir tematik ini ada dua pola ya. Pola yang pertama adalah menafsirkan suatu masalah berdasarkan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Jadi dia mengangkat dulu satu tema, misalnya mengangkat tema tentang tema tentang masalah misalnya mengangkat tema tentang masalah alam gaib misalnya ya. Nanti di dalam alam gaib ini juga banyak juga kasusnya, ada jin, malaikat dan seterusnya. Ya, anggaplah misalnya ambil tema jin gitu ya. Maka sang mufassir akan banyak mengumpulkan ayat-ayat seputar masalah jin dikumpulkan dalam satu tema. Nah, itu disebut dengan tafsir tematik dengan pola yang pertama. Tapi ada juga dalam beberapa kitab tafsir polanya nggak seperti ini. Ya, tapi polanya adalah memberikan tema pada setiap pengkelompokan ayat berdasarkan urutan mushaf. Ya, misalnya, jadi dari surah Al-Baqarah 5 ayat temanya apa? 5 ayat temanya apa? 6 ayat temanya apa? 7 ayat temanya apa? Nah, itu dibuat per kelompok ayatnya itu, tapi juga setiap kelompoknya dikasih tema. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai tafsir maudhu'i juga. Ya. Jadi kalau pola pertama berangkat dari tema dulu dan ayat yang dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dikumpulkan yang terkait dengan tema tersebut jadi satu pembahasan. Jadi judulnya nanti misalnya adalah Al-Jin fil Quran. Nah, ini biasanya adalah metode dalam skripsi mahasiswa di Al-Hikmah, kebanyakan begitu. Ya, tafsirnya maudhu'i. Misalnya mengangkat masalah al-usrah fil Quran, al-mar'ah fil Quran. Jadi dia mengangkat tema besar dulu, tapi ayatnya nanti dilakukan semacam pengumpulan ayat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang terkait dengan tema tersebut gitu ya. Tapi ada juga seperti yang tadi saya katakan, pola yang kedua, ya semua ayat Al-Quran ditafsirkan berdasarkan metode penafsiran yang umum dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi dikelompokkanlah dalam setiap
beberapa ayat, satu tema, satu tema, satu tema, dan seterusnya. Jadi 30 juz itu udah bisa punya ratusan tema gitu ya, dengan pengelompokan tadi. Nah, contoh dari tafsir yang kedua ini, atau contoh dari tafsir menggunakan pola yang kedua ini, nah, bisa kalian lihat misalnya dalam tafsir karya Syekh Wahbah Zuhaili, ya, tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Nah, itu beliau biasanya mengkelompokkan setiap ayat berdasarkan urutan mushaf Al-Qur'an, nah, itu dengan tema-tema tertentu. Nah, ini cukup bagus juga ya tafsir seperti ini agar kita memahami secara global materinya. Walaupun tentu tema ini juga tidak penetapan tema ini juga sifatnya ijtihadi, tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi nanti kalian misalnya, saya juga menulis kitab tafsir, dibuat per tema, 5 ayat temanya apa, 5 ayat temanya apa. Ya silakan, dan tidak harus mengikuti kitab tafsir yang telah ada gitu. Tapi tentu dengan argumentasi, dengan alasan kenapa temanya seperti itu gitu. Kan nggak bisa juga buat tema sembarangan gitu. Misalnya ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah, dan seterusnya. Ya kan? Temanya apa? Ausaful munafiqin misalnya. Nah, itu bisa jadi tema tuh dari kelompok ayat tertentu gitu ya. Tapi kan kalau misalnya temanya nggak cocok, boleh nggak? Ya nggak boleh. Misalnya diganti jadi ausaful muttaqin, ya nggak bisa gitu ya. Nah, itu malah bertentangan dengan ayatnya nanti. Tapi kalau menggunakan tema lain, misalnya nggak harus ausaful munafiqin. Misalnya apa? Al-munafiqun fil Qur'an misalnya. Atau misalnya asarun nifaq ya fil iman. Nah, itu bisa kasih tema-tema yang berbeda. Intinya sesuai dengan konteks ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian ada tafsir muqaran. Nah, kalau tafsir muqaran ini adalah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan. Jadi melakukan perbandingan antara satu mufasir dan mufasir yang lain. Nah, apakah bersifat tematik, misalnya membahas masalah al-mar'ah misalnya, atau hukukul mar'ah inda at-Tabari war-Razi misalnya. Ya, hak-hak wanita menurut Tabari dan ar-Razi dalam tafsir mereka masing-masing. Itu muqaranah, ya. Nah, intinya yang namanya kitab tafsir di satu sisi tidak harus 30 juz lengkap. Ya, kalau misalnya kita menggunakan maudhu'i atau muqarrar tadi kan tidak mesti 30 juz sebenarnya. Atau bisa jadi 30 juz lengkap gitu. Tapi intinya sistematika penyusunannya bisa dalam 4 bentuk ini. Bisa ijmali, tahlili, maudhu'i atau muqarrar. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan corak tafsir seperti yang tadi saya sebutkan adalah keilmuan yang sudah dikuasai oleh seorang mufassir. Biasanya sebelum dia menafsirkan Al-Quran pasti dia sudah memiliki keilmuan tertentu. Ya, seorang mufasir bisa jadi dia adalah faqih. Seorang mufasir bisa jadi dia seorang usuli. Seorang mufasir bisa jadi dia seorang nahwi, lughawi. Bisa juga dia seorang, kalau dari sisi fikih bisa jadi dia Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bisa juga dari sisi akidah dia Sunni, Mu'tazili, Syi'i, Khawariji, dan seterusnya, atau Khariji, dan seterusnya. Dan tentunya latar belakang pemahaman dia atau keilmuan yang dia sudah kuasai ini pasti akan memiliki asar, akan memiliki pengaruh terhadap proses penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dia lakukan. Nah, ketika kemudian khalfiyah dari seorang mufassir ini mempengaruhi penafsiran, inilah yang nanti kita sebut dengan istilah launut tafsir wattijahu, atau corak dalam proses tafsir. Nah, coraknya misalnya seperti apa yang dikelompokkan oleh atau dikaji oleh para ulama, misalnya dalam tafsir wal fasir dari Az-Zahabi. Ada juga disertasi S3 yang ditulis oleh Syekh Fuad Ar-Rumi. Ya, beliau menulis satu disertasi S3 judulnya adalah Ittijahatut Tafsir fil Qarnir Rabi' Asyar. Corak tafsir di abad ke-14. Nah, itu beliau klasifikasikan beberapa corak. Nah, tapi di antara contohnya, coraknya banyak dan bisa jadi akan terus muncul corak-corak baru. Ya, tetapi kalau kita kemudian kita kemudian ambil contoh saja, ini yang sangat masyhur ini. Ada corak Aqadi. Jadi dia menafsirkannya itu murni atau dominan, bukan murni ya, dominan pendekatannya adalah akidah, karena memang dia orang yang menafsirkannya seorang ahli dalam ilmu kalam. Misalnya seperti tafsir Ar-Razi, ya, seperti tafsir Al-Kasyafnya Zamakhsyari. Nah, itu tafsir Aqadi. Ya, terlepas nanti akidahnya menyimpang atau tidak gitu ya. Tapi intinya metodenya adalah Aqadi. Kemudian fiqhi, ya, tafsir berdasarkan fikih, misalnya seperti tafsir Al-Qurtubi, ya, Jami'ul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, itu dia pendekatannya fikih, ya. Kemudian ada tafsir Sufi, ya, atau pendekatan Isyari. Nah, misalnya seperti tafsir At-Tusturi, dia pendekatannya menggunakan ilmu tasawuf, ya. Seperti tafsir At-Tusturi, ada juga yang mengatakan termasuk tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Nah, itu tafsirnya Sufi Isyari. Kemudian ada tafsir ilmi.
Ilmi itu berarti pendekatannya adalah ilmu-ilmu yang ilmu di sini maksudnya ini ya. Ilmi di sini maksudnya adalah ilmu tentang teori alam atau terkait dengan ilmu-ilmu yang diciptakan oleh manusia dari peradaban mereka. Teknologinya misalnya atau kajian atas apa namanya ilmu-ilmu muktasab ya, ilmu-ilmu yang didapati melalui fenomena alam terkait misalnya masalah bumi nanti melahirkan ilmu apa pegunungan yang melahirkan ilmu apa ya dalam pegunungan itu ilmu geologi misalnya ya. Dalam masalah makhluk hidup ada ilmu botani, ilmu intinya tafsir-tafsir Al-Qur'an yang ditafsirkan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah ditemukan oleh manusia ya. Nah, ini disebut dengan tafsir ilmi. Ya masalah nanti apakah tafsirnya makbul atau tidak itu lain lagi gitu ya. Tapi intinya ada corak tersendiri namanya tafsir ilmi. Nah, di antara tafsir ilmi yang masyhur misalnya ditulis oleh seorang ulama dari Mesir, Tantawi Jauhari, namanya tafsir Jawahir. Kemudian ada juga corak adabi. Ya, corak adabi itu adalah corak sastra. Ya, sastra yang menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Nah, misalnya yang dicontohkan dalam tafsir ini seperti tafsir Buya Hamka, misalnya tafsir Al-Azhar, termasuk tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu tafsir-tafsir yang hari ini dikenal dengan nama tafsir adabi, ada tambahan lagi biasanya adabi ijtimai. Jadi pendekatannya menggunakan bahasa yang enak dipelajari, dipahami oleh masyarakat, namanya disebut adabi, tapi juga dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat, maka disebut dengan ijtimai. Intinya inilah beberapa corak tafsir ya yang sebenarnya masih terus bisa berkembang, makanya itu saya tambahkan dan lain-lain karena ini bukan pembatasan, ini hanya contoh-contoh yang umumnya ada dalam kitab-kitab tafsir, tapi banyak lagi ya corak-corak baru yang diciptakan. Misalnya ada yang menciptakan tafsir Harafi ya ketika dia mengkaji tafsir fi Zilalil Quran karangan Said Kutub misalnya. Ada juga nanti menciptakan corak apa namanya? Ada corak termasuk yang kalau misalnya pendekatannya hanya riwayat disebut juga dengan corak athari nah, gitu ya. Intinya apa latar belakang dari seorang mufassir ketika dia menafsirkan Al-Qur'an. Ada corak usuli. Nah, jadi pendekatannya usul fikih saja, ada corak apa namanya? Ya intinya beragam corak lah ya. Ini bisa ditemukan dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Nanti kita akan kaji lah setiap kitab tafsir berdasarkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi yang ingin saya maksudkan adalah begini ya, akhwat sekalian, ketiga hal ini, masdar tafsir, kemudian manhajut tafsir, dan launut tafsir akan menjadi alat kita di dalam melakukan pengkajian atas setiap kitab tafsir. Ya, tetapi tentunya kita tidak mengkaji secara mandiri, tetapi menggunakan tangan Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi yang sudah beliau susun dalam At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, jadi ini kita akan gabungkan. Nah, kemudian ada integrasi metodologi. Integrasi metodologi itu maksudnya seperti yang tadi saya sebutkan, dalam beberapa metode yang tadi kita sebutkan ya, dengan 3 pola ini, kadang seorang mufassir tidak hanya membatasi hanya kepada satu metode saja. Bisa jadi dia dalam melakukan tafsir menggabungkan antara ra'i dan asy'ari. Ya. Tapi dari sisi sistematikanya, dia bisa menggabungkan antara ijmali, maudhu'i, dan muqarrar secara bersamaan. Dan secara corak bisa juga dia punya corak tertentu apakah fiqhi bahkan bisa digabungkan dengan aqaidi dan seterusnya ya. Tetapi yang berbeda begini ya, yang biasanya tidak akan ketemu itu adalah ketika menggabungkan antara ijmali dan tahlili, itu nggak akan ketemu gitu ya. Karena tafsir ijmali itu pasti tafsir global, nggak mungkin kemudian tafsir ijmali disebut tahlili secara bersamaan gitu ya. Jadi ya ijmali ya kalau ya tahlili gitu dia terpisah. Tapi dalam tafsir ijmali akan bisa kita temukan ada fikih di situ, ada akidah di situ, ya tergantung ayat yang dikaji. Ya, kemudian apa namanya sumbernya bisa asari, bisa roi, bisa dia pakai riwayat, bisa dia pakai ijtihad, ya. Sebagaimana tahlili juga seperti itu. Tapi agaknya sulit untuk menemukan penggabungan antara ijmali dan tahlili. Ya, karena memang ini sendiri sudah dua metode ini sendiri memang sudah menegaskan bahwa ya sang mufasir hanya mencukupkan pada hal yang singkat atau sang mufasir memang ingin lebih detail dalam penafsirannya itu tentu tidak akan ketemu gitu. Kecuali kalau misalnya dia memang sengaja menulis kitab tafsir juz 1 sampai 15 misalnya ijmali, juz 16 sampai 30 tahlili ya. Kalau itu sah-sah saja nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia konsisten 30 juz misalnya ingin menggunakan satu metode ijmali saja atau tahlili saja, nah ini sepertinya tidak akan ketemu dua metode ini secara bersama.
Nah, ini maka saya tadi sebutkan integrasi ini dengan dengan dua pola ya. Bisa tafsir Athari Ra'i digabungkan dengan Ijmali Maudu'i Muqarrar digabungkan dengan fikih Aqdi sebagai contoh dari suatu corak ya. Atau bukan ijmalinya, tahlilinya misalnya. Nah, itu bisa bisa terjadi suatu tafsir dengan integrasi atau penggabungan beragam metode ini. Baik, ini dari sisi pengantar untuk kita bisa memahami metode tafsir secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk kepada manhaj di dalam perkuliahan kita yang akan menggunakan kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. Pertama saya akan menjelaskan dulu kepada kalian review dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun secara global. Ya. Secara global saja, ini tidak detail saya saya jelaskan, tapi global saja. Sebenarnya tafsir mufassirun itu bagaimana sih isi kitabnya yang nanti akan kita gunakan atau akan kita pecah menjadi tiga mustawa ya. Nah, jadi secara umum kalau kita membaca kitab At-Tafsir Mufassirun, bahwa kitab Tafsir Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi ini bisa dibedakan menjadi dua. Ya, jadi ada dua tema besar atau dua bab besar sebenarnya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ini bukan Syekh Az-Zahabinya murid Ibnu Taimiyah ya. Nah, ini jangan sampai keliru gitu ya. Az-Zahabi itu nama yang dimiliki oleh beberapa orang gitu ya. Jadi kalau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga namanya Az-Zahabi yang menulis kitab Syiar Alamin Nubala, yang menulis kitab Usudul Ghabah ya, yang menulis kitab At-Tarikh Al-Islami. Nah, itu seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Ya, itu Syekh Az-Zahabi. Tapi bukan ini yang kita maksud. Yang kita maksud dengan Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ini seorang ulama kontemporer. Beliau berasal dari Mesir. Ya, seorang politikus, karena beliau juga seorang politikus yang mengikuti partai di Mesir. Kalau tidak salah beliau termasuk politikus partai Wafd ya, yang saat itu didirikan oleh Jamal Abdel Nasser. Kalau nggak keliru ya, saya belum membaca detail terkait dengan aktivitas beliau di luar kajian keilmuan. Tapi beliau juga seorang ulama di bidang tafsir gitu ya, dan beliau juga termasuk seorang ulama tafsir yang sudah wafat. Jadi beliau sudah meninggal dan cukup tragis juga ya, sebab beliau meninggal karena dibunuh ya. Dan kitab tafsirnya ini atau kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini saat beliau dibunuh sebenarnya belum selesai. Ya, sebelum selesai ditulis, dan akhirnya ada beberapa catatan-catatan terhadap kitab beliau yang belum selesai tadi. Artinya belum selesai itu maksudnya sudah dicetak sebagian, tapi sebenarnya beliau masih melanjutkan. Nah, kelanjutannya itu kemudian ditemukan oleh anaknya dan akhirnya alhamdulillah bisa dicetak juga. Nah, jadi kalau kalian nanti misalnya mendapati di Idaro itu ada kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya, 1 jilid, kalian akan melihat itu di jilid yang ketiga itu sebenarnya adalah tambahan-tambahan yang sudah beliau tulis tapi belum dicetak pada pada fase pertama gitu ya. Karena itu catatan-catatan yang ditemukan oleh anaknya setelah beliau wafat, akhirnya digabungkan ke dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ya, insyaallah nanti bisa kalian lihat atau kita lihat di kitab beliau. Makanya nanti kalau kalian misalnya mendownload ya PDF dari cetakan yang berbeda, bisa jadi nanti kok beda isinya, khususnya di babak terakhir gitu. Karena memang cetakan yang pertama saat beliau masih hidup dan cetakan yang kedua adalah tambahan setelah beliau wafat. Dan beliau wafatnya juga kan melalui beliau terbunuh gitu. Jadi memang tidak dipersiapkan secara baik untuk menyelesaikan kitab itu. Tapi alhamdulillah anaknya menemukannya dan akhirnya bisa digabungkan di dalam kitabnya. Nah, jadi Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi yang kita maksud ini ulama kontemporer ya. Beliau hidup pada abad ke-20 Masehi gitu ya. Baik. Nah, jadi secara umum kitab At-Tafsir Mufassirun yang beliau susun itu ada dua pembahasan utama. Pertama muqaddimah, kedua maqasid. Maqasid itu maksudnya menjadi bab utamanya. Muqaddimah sebagai pengantar, beliau menjelaskan terkait dengan beberapa hal sebelum masuk kepada pokok utama pembahasan beliau, yaitu maqasid tadi, di mana muqaddimah ini beliau membahas 3 hal. Ya, pertama adalah membahas tentang tafsir dan takwil. Nah, ini insyaallah akan kita bahas juga nanti pada pertemuan yang akan datang, tafsir dan takwil. Kemudian beliau membahas tarjamah Al-Qur'an. Ya, dan beliau juga membahas ilmu tafsir itu sebenarnya adalah tasawur atau tasdik. Nah, ini erat kaitannya dengan masalah mantik sebenarnya. Nanti insyaallah akan kita bahas lah. Intinya beliau membahas 3 hal secara utama, yaitu tafsir, kemudian tarjamah Al-Qur'an dan ilmu tafsir. Ya, 3 hal sebagai muqaddimah.
Nah, kemudian dari sisi makosid, ya, beliau membagi makosid dalam penulisan tafsir penulisan kitab At-Tafsir Qasirun menjadi 3 fase. Ya. Jadi beliau sebenarnya membahas tentang sejarah penulisan kitab tafsir dalam 3 fasenya. Pertama adalah tafsir pada masa Nabi dan sahabat, digabung menjadi satu. Kemudian tafsir pada masa tabi'in. Lalu yang ketiga tafsir pada masa tadwin. Ya, tafsir pada masa tadwin itu maksudnya adalah tafsir pada masa dibukukannya kitab tafsir lengkap 30 juz. Gitu. Karena kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat atau di zaman tabi'in sudah ada sih catatan-catatan tafsir tapi tidak lengkap. Gitu ya. Atau lewat riwayat biasanya kalau di zaman Rasulullah para sahabat. Nah, tapi pada masa tadwin ini kemudian kitab tafsir sudah lengkap ditulis dalam satu kitab, misalnya seperti tafsir Tobari itu adalah sebagai kitab tafsir yang memang awal-awal ditulis pada masa tadwin. Nah, untuk tafsir pada masa tadwin akan dibedakan oleh beliau menjadi 3 hal. Pertama adalah tafsir-tafsir yang mudawwan, at-tafasir al-mudawwana, ya, wal al-mudawwana bil ma'thur, ya. Jadi tafsir yang disusun dengan pendekatan bil ma'thur. Nah, nanti contohnya beliau masukkan misalnya seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdul Mansur As-Suyuti, tafsir At-Ta'labi, ya, itu tafsir bil ma'thur. Kemudian tafsir bil ra'i, tafsir yang dominan pakai ijtihad. Ya, misalnya seperti tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Alusi dimasukkan juga di situ. Kemudian beberapa tafsir dengan corak bil ra'i, ya. Dan yang terakhir adalah corak tafsir dan juga tafsir modern. Tafsir fil asril hadir. Ya, corak tafsir misalnya nanti ada tafsir fiqhi, ada tafsir tasawufi, ada tafsir falsafi, ada tafsir ilmi. Nah, itu beliau bagi menjadi pendekatan seperti itu. Nah, jadi intinya isi kitabnya itu seperti ini, ya. Ada 2 pembahasan utama, muqaddimah dan maqasid. Muqaddimah ada 3 pembahasan, kemudian maqasid ada 3 pembahasan, dan khusus pada pembahasan yang ketiga dalam maqasid, ini yang nantinya banyak halaman kitab beliau yang berisi tentang tafsir pada masa tadwin. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, saya berusaha untuk membagi kitab At-Tafsir Qasir ini menjadi 3 mustawa, ya, dengan dengan nama mata kuliah studi naskah tafsir 1, 2, 3 tadi, ya. Lalu apa muqarrar yang akan kalian baca dan akan kalian kaji? Artinya begini, akan kalian baca itu maksud saya berharap kalian membaca muqarrar itu kalau bisa dari A sampai Z, ya. Dan itu menjadi bahan ujian semester. Tapi dalam perkuliahannya bisa jadi kita akan loncat-loncat juga karena tidak akan semua terbaca kalau hanya dalam 16 pertemuan nih. Itu pun maksimal gitu. Dan bisa jadi kurang dari itu kalaupun di tengah jalan mungkin ada masalah tertentu gitu ya. Nah, jadi saya akan bagi menjadi seperti ini, ya. Jadi metodologi kita atau metode dalam perkuliahan kita ini untuk studi naskah tafsir seperti yang tadi saya katakan ada 3 mustawa. Pada studi naskah tafsir 1 di mustawa Qamis, ya, kemudian nanti ada studi naskah tafsir 2 dan 3 di mustawa selanjutnya. Maka kurikulumnya atau muqarrarnya seperti ini. Di mustawa Qamis yang hari ini kita akan pelajari, yang pada mustawa ini akan kita kaji adalah pembahasan muqaddimah, semua pembahasan muqaddimah itu muqarrar, ya. Lalu maqasid yang tadi ada 3 itu kita bagi menjadi 3. Maqasid 1, maqasid 2, maqasid 3. Nah, maqasid 1 itu akan dipelajari di mustawa ini. Nah, maqasid 2 dan maqasid 3 nanti di mustawa berikutnya, ya. Nanti kita akan lihat kitab tafsirnya dan kemudian lihat halamannya. Halaman berapa halaman gitu. Ya, mungkin ada sekitar kalau totalnya itu mungkin sekitar 600-an halaman per satu mustawa itu bisa 200 halaman. Itu kalian baca itu 200 halaman satu mustawa. Ya. Bisa ya baca ya satu mustawa. Nah, enggak sulit lah. Ya, kalian baca sehari 1 halaman selesai itu satu mustawa. Nah, untuk muqaddimah tadi ya ada 3. Tafsir, takwil, terjemah Quran, kemudian ilmu tafsir. Nah, sedangkan kalau maqasid pertama apa yang kita bahas? Tafsir pada masa sahabat dan nabi, ya, kemudian tafsir pada masa tabi'in, dan tafsir pada masa tadwin khususnya untuk tafsir bil ma'thur. Terakhir adalah pembahasan kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur karya Imam Suyuti. Nah, ini pembahasan terakhir, ya. Nah, ini untuk mustawa Qamis, studi naskah tafsir 1. Nah, sedangkan untuk mustawa berikutnya, maqasid kedua tafsir pada masa tadwin khusus untuk tafsir bil ra'i, ya.
Kemudian fase 3 untuk semester berikutnya adalah corak tafsir dan tafsir modern. Ya. Nah, maka muqarrar kalian ini. Muqarrar kalian adalah muqaddimah dan tafsir pada masa sahabat Nabi tabi'in dan tafsir bil maksur pada masa tajwid. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini apa namanya muqarrar perkuliahan kita dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk sesi pertama terkait dengan pengantar studi naskah tafsir 1. Ya, nanti kalau kalian mau PowerPoint-nya bisa saya share di grup. Kalian baca kaji ulang, tapi tentunya yang namanya PowerPoint itu sifatnya hanya tema-tema besar saja ya. Tentu kalian juga harus banyak mencatat penjelasan-penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan nanti pada sesi yang kedua kita akan melihat kitab Tafsir Al-Fasirun ya, lewat share PDF yang akan kita tampilkan dan juga sesi tanya jawab insya Allah. Ya, itu Ustaz tadi kan Ustadz bilang kalau Al-Quran terjemah yang diterjemahkan oleh Depak itu kan termasuk terjemah tafsiriyah ya Ustadz ya. Berarti apakah Al-Quran terjemah itu boleh disentuh oleh wanita haid Ustaz? Karena saya sebelumnya pernah dengar kalau wanita haid itu boleh menyentuh kitab atau mushaf itu yang isinya itu lebih banyak daripada Al-Quran itu sendiri gitu Ustaz. Nah ini pertanyaan fikih nih, bukan pertanyaan tafsir. Tapi nggak apa-apa. Memang ada pertama begini, menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas jelas tidak boleh ya, secara mutlak. Mau dia hadas kecil ataupun hadas besar, bukan hanya haid saja, hadas kecil juga nggak boleh menyentuh mushaf. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran beda lagi. Kalau baca Al-Quran bagi bagi orang yang berhadas kecil boleh, tapi bagi yang berhadas besar nggak boleh. Jadi bedakan nih dua kasus yang kadang banyak umat Islam itu tidak bisa membedakan dua ini gitu ya. Menyentuh mushaf itu satu kasus, membaca Al-Quran itu kasus yang lain. Ya, kalau menyentuh mushaf Al-Quran bagi hadas kecil ataupun hadas besar, dua-duanya tidak boleh. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran bagi yang berhadas kecil boleh. Ya, analoginya sama seperti masuk masjid. Masuk masjid itu bagi yang berhadas kecil boleh, tapi bagi yang berhadas besar tidak boleh, gitu ya. Baca Quran juga begitu, bagi yang hadas kecil boleh, tapi bagi yang berhadas besar tidak boleh. Tapi menyentuh mushafnya, mau hadas kecil ataupun hadas besar, dua-duanya nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, nah ini kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau yang disentuh itu mushaf Al-Quran terjemah, gitu ya. Sebenarnya kalau dalam kitab-kitab fikih ada kaidah memang yang mengatakan kalau jumlah ayat Al-Qur'annya itu lebih dominan, lebih banyak daripada tafsir, maka dia dihukumi seperti Al-Qur'an, maka nggak boleh gitu ya. Berarti kan mafhumnya, pemahaman terbaliknya kalau tafsirnya lebih dominan daripada ayat Al-Qur'annya atau tulisan di luar Al-Qur'an lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, berarti kan hukum asalnya boleh gitu ya. Misalnya kitab-kitab agama ya, kitab-kitab agama walaupun berbahasa Arab, kalian megang, misalnya kalian dalam kondisi haid, pegang kitab Tafsir Mufassirun misalnya kan, pegang kitab Tafsir Mufassirun atau megang kitab At-Tadhib ya kan dalam masalah fikih. Ada nggak di dalamnya ayat Al-Qur'an? Ya ada. Tapi kan lebih banyak di luar Al-Qur'an kan, lebih banyak tulis pernyataan sang ulama gitu ya. Dan ini juga harus dipahami bahwa bahasa Arab itu ya seperti bahasa-bahasa di luar bahasa Arab yang pada dasarnya tidak punya kemuliaan secara khusus kecuali kalau dia rangkaian dari ayat Al-Qur'an. Makanya jangan juga kalian akhirnya terlalu atas dasar karena kita menganggap Al-Qur'an itu bukan menganggap ya, karena atas dasar Al-Qur'an itu berbahasa Arab, seakan-akan semua bahasa Arab itu punya kemuliaan. Ya, akhirnya kan pernah dulu ya viral di media sosial, ada sendal, satu ditulis Yamin, dua ditulis Shimal. Oh, akhirnya viral di internet. Oh, ini penistaan agama gitu ya. Ya sendal itu ya kanan kiri gitu ya. Ditulis pakai bahasa Arab Shimal dan Yamin. Ya, itu bukan penistaan agama, emang begitulah bahasa Arab gitu. Ya, sama seperti dulu kalau di pesantren itu saya pernah ketika jadi pengurus santri itu ada satu mahasiswa bilang ya, minta masukan gitu, menyampaikan masukan ya, kak kelas yang manggil pada kak kelasnya kan itu, kak kita kalau di WC ya bolehlah pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Arab, kan bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Ya saya balik tanya lah ya, emang kalau orang Arab di WC pakai bahasa apa?
Ya kan pakai bahasa Arab juga, gitu kan. Nah, jadi artinya yang bedakan antara bahasa Arab sebagai bahasa dengan bahasa Arab sebagai Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi yang menjadi dasar bahwa ya kalau tulisan itu dominannya di luar Al-Qur'an, ya hukum asalnya seperti buku-buku pada umumnya. Ya nggak ada masalah disentuh oleh wanita haid, disentuh oleh orang berhadas, itu yang ada masalah gitu. Tapi yang jadi persoalan begini, bagaimana kita memastikan Al-Qur'an kita memastikan di luar Al-Qur'an lebih dominan daripada Al-Qur'an. Nah, itu yang kadang sulit gitu ya. Contoh misalnya terjemah Al-Qur'an. Terjemah Al-Qur'an itu gimana coba ngukurnya berapa persen terjemah, berapa persen ayat Al-Qur'an? Ada yang bisa ngukur nggak? Ya kan sulit gitu ya. Sulit biasa. Ya sulit untuk kita ukur gitu kan. Nah, maka atas dasar kesulitan ini ya sudahlah. Rasul mengatakan dalam surat hadis wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa fi syubhat waqa fil haram ya. Karena ini masuk wilayah syubhat yang tidak jelas antara boleh dan tidak boleh, ya sebaiknya jangan disentuh gitu. Karena itu lebih baik untuk menjaga kehati-hatian kita. Kecuali kalau misalnya kitab tafsir. Nah, kalau kita tafsir kan pasti dominannya adalah tafsirannya manusia gitu kan. Ayat Al-Qur'an ya hanya beberapa, ya silakan saja kalau ingin disentuh. Tapi kalau terjemah Al-Qur'an itu biasanya sih seimbang lah ya antara Al-Qur'an dengan terjemahnya. Jadi lebih baik tidak disentuh juga. Apalagi biasa orang baca Quran juga lewat terjemahnya gitu. Maksudnya lewat Al-Qur'an terjemah. Jadi, dan banyak masyarakat kita menganggap ya Al-Qur'an terjemah ya Al-Qur'an gitu ya. Jadi mushaf terjemah Depak itu ya Al-Qur'an. Kecuali kalau tafsir Depak, nah beda lagi. Yang berjilid-jilid ada juga Depak mengeluarkan tafsir, itu beda lagi. Tapi kalau yang cuma satu jilid, ya biasa banyak masyarakat kita menganggap terjemah Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Sama seperti tafsir yang berbahasa Indonesia yang biasanya ada dalam satu mushaf. Kan punya nggak? Kan biasanya dicetak ya. Dicetak ada Al-Qur'an, di sampingnya kan ada tafsir kan. Misalnya tafsir Muyassar, ya kan? Atau apalah, pokoknya kitab mushaf Al-Qur'an yang di situ ada tafsirnya. Itu juga sebenarnya kan banyak masyarakat kita menganggap juga Al-Qur'an. Maka sebaiknya jangan disentuh ketika dalam kondisi haid. Ya, itu lebih berhati-hati dan lebih baik. Ya, jelas ya? Berarti kalau ini Ustaz kan ada sekarang yang cetakan tafsir Muyassar itu sebesar mushaf Quran gitu Ustaz, agak kecil dia. Nah, kalau itu nggak apa-apa Ustaz. Misalnya kita lagi haid bawa-bawa itu tafsir Muyassar yang kecil itu yang kita gunakan untuk murojaah atau gimana? Ya tadi saya katakan, ini yang saya contohkan gitu. Lebih baik tidak disentuh dalam kondisi haid, lebih baik. Karena kita tidak bisa memastikan berapa persentasenya. Toh Al-Qur'an di situ lengkap 30 juz kan dalam kitab tafsir Muyassar itu. Nah, itu lebih baik jangan disentuh dalam kondisi haid. Kecuali kalau kitab tafsirnya itu terpisah-pisah. Misalnya tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Ya, itu kan terpisah-pisah, nggak lengkap 30 juz dalam satu jilid. Nah, itu ya silakan saja gitu. Tapi kalau lengkap 30 juz, walaupun di situ ada tafsirnya ya itu sebenarnya sama seperti mushaf juga walaupun ada tafsirnya. Jadi ya sebaiknya juga kita menghukumnya sebagai mushaf Al-Qur'an pada umumnya. Berarti kalau dalam kondisi haid lebih baik tidak disentuh ya. Lebih baik ya, bukan berarti saya katakan harus, karena memang di situ ada tafsir yang membuat kita kemudian bingung membagi persentasenya seperti apa gitu. Tapi lebih baik dan kehati-hatian jangan disentuh dalam kondisi haid. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya terpaksa menyentuh bagaimana? Kalau misalnya pertanyaan begitu kan, ya sudah. Kalau misalnya terpaksa menyentuh, ya anggap saja kita sedang menyentuh kitab tafsir, bukan Al-Qur'an. Kalau memang terpaksa gitu ya, karena di situ ada tafsirnya. Jadi sifatnya darurat saja kalau memang terpaksa menyentuh. Ya seperti itu. Ya, baik. Sekarang jazakallahu. Oh ya, Kum. Ada pertanyaan khususnya terkait materi tadi di sesi pertama? Siapa? Silakan, Ita. Ya, Ustaz mau nanya yang integrasi metodologi. Tadi kalau nggak salah Ustaz bilang di corak tafsir itu sebenarnya masih bisa berkembang kan? Ya, Ustaz. Apanya? Yang berkembang di mananya? Corak tafsir itu kan kata Ustaz tadi masih bisa berkembang. Sedangkan kalau yang di integrasi metodologi apa itu masih bisa berkembang juga Ustaz? Ya. Nah, terus kalau akan bisa berkembang, faktor apa Ustaz yang bisa menyebabkan ini bisa dikembangin gitu? Sebenarnya yang tadi saya katakan masih mungkin untuk dikembangkan itu pada wilayah coraknya ya. Kalau pada wilayah masdar yang tadi dibagi menjadi dua, ada tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i.
kemudian pada wilayah manhaj seperti ijmali, tahlili, maudhu'i dan muqarran, saya pikir mungkin untuk dua metode ini tidak berkembang. Itu sudah selesai, sudah final. Ya, artinya kalau seseorang menafsirkan ya pilihannya cuma dua, pakai asar, pakai riwayat, atau pakai ijtihad. Ya cuma dua itu aja, nggak ada pertimbangan lain. Lalu kalau misalnya dia mengatakan begini, kalau saya ingin nafsirkan pakai teori-teori ilmu hari ini bagaimana? Yaitu ijtihadi, berarti dia masuk dalam wilayah tafsir ra'i gitu kan. Karena intinya sekali lagi tidak ada atau bukan tidak ada ya, artinya ya tafsir itu dari sisi sumber cuma dua ini saja. Mungkin yang nanti diperluas adalah wilayah ra'inya, wilayah ijtihadnya gitu ya. Nanti yang bisa diperluas. Tapi ini cuma dua ini aja, nggak ada yang ketiga, keempat dan seterusnya. Memang ada sih sebagian pihak itu mengatakan tafsir isyari itu corak ketiga, itu sumber ketiga. Ya, tafsir dengan isyari nanti akan kita pelajari dalam bab tafsir tasawufi sebenarnya di studi naskah tafsir 3. Ada yang mengeluarkan tafsir isyari menjadi salah satu dari tiga sumber. Jadi ada tiga sumber, ada sumber bil maksur, bil ra'i dan bil isyarah gitu kan. Ada yang mengatakan begitu. Tapi sebenarnya sih ini pembagian yang sifatnya juga kalau saya mengatakan tidak pembagian hanya untuk lebih mendetailkan saja. Karena pada dasarnya tafsir isyari juga bagian dari ra'i juga. Ya, karena itu berdasarkan atas ijtihad juga. Ya, misalnya begini. Coba kalian atau seperti tadi yang bertanya nih ya, Ita. Ibnu Abbas pernah mengatakan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Anda memahami surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas menjawab, ya ini adalah ayat yang menjadi tanda wafatnya Rasulullah. Karena ketika Islam menang, Islam menyebar di mana-mana, ada tugas Rasulullah sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah Islam sudah selesai. Nah, kira-kira penjelasan Ibnu Abbas ini, dia kan termasuk isyarat bahwa ayat ini turun terkait dengan wafatnya Rasulullah. Datangnya dari mana? Dari riwayat atau dari akalnya Ibnu Abbas? Coba Ita jawab. Penjelasan Ibnu Abbas tadi itu datang dari riwayat atau dari akalnya, dari ijtihadnya Ibnu Abbas? Ijtihad. Ya ijtihad, karena riwayatnya mana gitu kan. Walaupun kalau untuk kita saat ini itu riwayat, karena Ibnu Abbas itu sahabat, apa yang datang dari mereka juga termasuk riwayat. Tapi pada masa Ibnu Abbas itu ijtihad. Ya, pada masa Ibnu Abbas, pada masa sahabat maksudnya itu ijtihad. Nah, jadi maksud saya tafsir isyari untuk jenis yang baru yang dianggap itu sebagai sumber yang ketiga sebenarnya masuk dalam wilayah ra'i juga, masuk dalam wilayah ijtihad juga. Nah, jadi intinya adalah begini, untuk metode pertama dalam masalah masdar pada dasarnya tidak berkembang, tidak ada hal baru. Ya. Kemudian untuk masalah penyusunan yang tadi 4 itu juga tidak ada yang baru. Nah, yang ada yang baru di wilayah mana? Di corak. Jadi dalam laun atau ihtijah, dalam corak penafsiran, nah ini mungkin akan ada corak-corak baru yang ditemukan oleh seorang penafsir. Ya kita nggak tahu sampai hari kiamat yang namanya Al-Quran untuk ditafsirkan gitu kan. Karena juga Al-Quran sebagai jawaban atas setiap persoalan manusia yang dibutuhkan ijtihad di dalamnya. Maka otomatis corak-corak baru pun akan ditemukan. Masalah nanti bagaimana menemukan coraknya, masalah kemudian apakah coraknya itu bisa diterima atau tidak, ya itu tentu kita lihat dalam perkembangannya, gitu ya. Makanya kalau tadi yang ditanyakan apa yang mungkin bisa berkembang dalam integrasi penafsiran Al-Quran, ya hanya pada wilayah corak saja. Ya, kalau untuk wilayah masdarnya, kalau untuk wilayah sistematika penyusunannya, ya saya pikir tidak ada perkembangan dalam arti tidak ada hal baru. Hanya saja mungkin yang ada itu bukan teori barunya, tapi ada penggunaannya yang bisa mungkin berbeda antara satu mufasir dengan mufasir yang lain. Misalnya begini, tafsir Muyassar dengan tafsir Jalalain. Nah, kan dua-duanya tafsir ijmali, ya kan? Dari sisi penulisan karena ringkas, tapi dari sisi isinya apakah sama? Ya bisa beda, gitu ya. Nah, jadi dia sama dari sisi sistematika, tapi beda dari sisi konten, gitu ya. Bisa jadi tafsir Muyassar tidak ada asar, sedangkan dalam tafsir Jalalain ada asarnya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi dua-duanya disebut tafsir ijmali. Jelas ya? Jadi dari tiga pola metode tadi yang berkembang adalah wilayah laun, ya wilayah corak penafsiran Al-Quran. Adapun untuk masdar dan untuk manhaj, insya Allah kemungkinan sih, wallahu alam ya, saya secara yakin tidak meyakini, tapi menurut asumsi saya pribadi kayaknya tidak akan ada perkembangan.
Ya, seperti itu ya, jelas ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akan buka kitab At-Tafsir wal Mufassirun, khususnya kita hanya lihat dari dari sisi daftar isinya saja untuk melihat secara global kitab ini. Ya, kalian ada yang sudah punya kitabnya nggak secara fisik? At-Tafsir wal Mufassirun? Belum, Ustaz. Belum ada. Belum ada yang pegang. Ada kemungkinan mau nyari nggak? Iya, Ustaz. Tadi Idara bilang katanya mau buka PO, Ustaz, untuk pembelian kitabnya. Oh, oke, baik, bagus. Ya udah, nanti pokoknya seperti yang tadi saya katakan di awal, walaupun saya sudah share PDF, tetap kalau membaca itu, apalagi kalau kalian ingin kasih catatan gitu ya, itu pakai kitab itu lebih baik. Tapi nanti kita lihat perkembangannya ya, selama PJJ ini tetap saya akan tampilkan ya kitabnya. Tapi untuk murojaah kalau bisa kalian punya kitab aslinya gitu ya. Ya. Ustaz, kalau yang versi cetaknya itu kan jadi satu jilid ya, Ustaz ya? Ya. Itu isinya sama nggak, Ustaz, sama yang di PDF? Kalau di PDF kan ada 3 jilid, terus kalau nggak salah satu jilidnya ada 400 halaman. 400-an. Saya sempat browsing di internet gitu ya, dan menemukan tiga penerbit yang berbeda yang mencetak kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini. Ya. Dan alhamdulillah untuk yang kalian nanti beli lewat Idaroh itu ada versi PDF-nya, sudah saya temukan. Tapi cukup berat memorinya, itu sampai 400 mega. Itu PDF-nya hasil scanningnya itu beratnya sampai 400 mega. Ya, itu terbitan, saya lupa terbitan mana ya. Mana Tafsir Fasirun, terbitan Darul Alami ya kalau nggak salah ya. Terbitan Darul Hadis ya. Terbitan Darul Hadis ini kan? Ini kan maksudnya kan? Yang 3 jilid ya. Ini terbitan Darul Hadis. Kalau kalian mau browsing aja, atau nanti saya kasih link di grupnya ya. Kalian download masing-masing aja lah. Kalau saya kirim kitabnya 400 mega, kalian mau download? Nggak masuk juga kalau di WhatsApp, nggak bisa kan sampai 400 mega kan. Nah, jadi nanti saya kasih linknya aja. Ini kitabnya. Tapi kalau yang nanti akan saya share, yang akan saya view lewat Zoom, kita akan menggunakan ini kitab At-Tafsir Fasirun terbitan Maktabah Wahbah ya. Maktabah Wahbah. Ini dibuat jadi tiga jilid. Ya, jadi 3 jilid gitu. Kalau ini kan 1 jilid. Makanya yang jadi persoalan nanti begini, ya mudah-mudahan kalian bisa mencocokkan halamannya ya. Jadi apa yang saya tampilkan nanti di Zoom itu beda dengan apa yang kalian pegang yang kalian nanti akan beli lewat Idaroh. Ya, tetapi ya dari sisi tema, dari sisi konten tentu nggak beda gitu ya. Ya namanya penulisnya sama, isinya pasti sama, nggak mungkin beda gitu ya. Tapi dari sisi halaman mungkin akan beda. Ya. Nah, maka nanti ya kalian bisa cocokkan saja. Gitu. Jelas ya? Karena kalau baiknya yang gimana, Ustaz? Baik apa? Baiknya nyetak PDF-nya atau beli di Idaroh aja, Ustaz? Oh, jangan cetak PDF. Kalau cetak PDF malah ini. Kalian tetap beli di Idaroh. Oh iya, Ustaz. Bukan cetak berarti PDF. Yang dari Idaroh yang Darul Hadis ya, Ustaz? Iya, Darul Hadis ya. Dari Darul, biar lebih, kalau ini lebih bagus, cetakan Darul Hadis lebih bagus ya. Oh, tapi yang ditampilin di PDF nanti yang cetakan Wahbah itu. Wahbah, terbitan Wahbah. Oh iya, Ustaz. Ya. Ya, kalau untuk kalian miliki ya yang dari Idaroh. Iya, Ustaz. Jadi maksud saya apa yang nanti akan kita tampilkan di Zoom itu akan beda dengan apa yang ada di kalian ya. Tapi tinggal beda tuh maksudnya beda halaman. Nanti kalian tinggal cocokkan saja. Tapi dari sisi tema ya insya Allah nggak ini. Karena persoalan ini aja, persoalan memorinya yang memang cukup berat kalau yang terbitan Darul Hadis kalau harus kita tampilkan. Dan juga ini persoalan saya pribadi adalah tampilan PDF, tampilan Adobe Reader-nya gitu ya. Jadi lebih enak melihat yang terbitan Wahbah daripada terbitan Darul Hadis. Karena terbitan Darul Hadis itu kayak foto gitu. Jadi masih ada halaman-halaman sampingnya, ya enak. Oh.
Jadi intinya seperti itu metode kita dalam proses belajar nanti. Tapi begini ya, saya akan semacam sebelum masuk kepada pembacaan kitab, di satu sisi kita seperti yang tadi saya katakan di awal, tidak semua apa yang ditulis oleh Syekh Az-Zahabi akan kita baca karena keterbatasan waktu, ya. Tapi di sisi yang lain, saya akan memberikan kalian kemudahan kemudahan dalam arti sebelum kita masuk kepada materinya dengan judul yang baru tentunya, saya akan memberikan semacam ringkasan. Seperti tadi, saya tampilkan PowerPoint itu sebagai ringkasannya. Nanti kalian bisa saya share di grup untuk kalian download, ya. Nah, dari ringkasan itulah nanti akan menjadi semacam panduan kita dalam membaca kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini metode dalam belajar. Sampai jam berapa sih sesi ketiga, jam ketiga ini? 9 lewat? 9.55. 9.55 ya. Kalian tetap mau ada istirahat kan? Sebelum masuk jam keempat? Mungkin ada yang belum sarapan. Ya, Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Mau tanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya Ustaz. Yang pertama, apakah ada mufasir wanita Ustaz? Dalam artian dia mengarang kitab tafsir gitu Ustaz. Kemudian yang kedua, ini Ustaz, kalau di kitab tafsir Jalalain kan lembarannya itu ada yang di luar kotak gitu ya Ustaz ya? Di luar kotak? Ya, tulisan kalau yang kita bacakan yang di dalam kotaknya. Nah, kalau yang di luar itu tuh apanya Ustaz? Oke, baik. Pertama gini, kalau untuk sang mufasir, sudah ya, cukup ya, cuma 2 ya? Ya. Nggak ada yang 3 ya? Ada. Kalau untuk mufasir perempuan, wallahu alam. Kalau untuk dari kalangan mufasir klasik, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau sebagai guru dari sang mufasir itu ada. Tapi kalau untuk mufasir wanita yang dari kalangan kontemporer ada, dan bahkan beliau ini menciptakan satu corak tafsir baru, ya, yaitu namanya tafsir bayani. Dan yang menciptakan tafsir bayani ini malah suami istri, dua-duanya mufasir, gitu ya. Kalau yang wanita namanya Aisyah binti Syalti. Nah, beliau ini termasuk pionir dalam penciptaan corak tafsir baru namanya tafsir bayani. Nah, suaminya Aisyah binti apa Ustaz? Afwan? Binti Syalti. Syati pantai. Syalti pakai to bukan tak ya. Syalti hamzah terakhir. Aisyah binti Syalti. Nanti kita akan pelajari sebenarnya di studi naskah tafsir 3 itu masalah corak-corak tafsir. Ya. Jadi beliau ini termasuk pionir dalam menciptakan corak baru namanya tafsir bayani. Nah, suaminya juga seorang ahli tafsir yang konsen dalam bidang tafsir namanya Amin Al-Khuli. Ya, Syekh Amin Al-Khuli. Nah, itu juga beliau seorang pionir juga dalam masalah tafsir bayani. Jadi suami istri dua-duanya mufasir dan punya kitab tafsir namanya At-Tafsirul Bayani karangan kalau perempuan kita pakai Syekhoh ini ya gitu. Aisyah binti Syalti. Nah, gitu. Tadi ini dari suaminya siapa Ustaz namanya? Amin Al-Khuli. Syekh Amin Al-Khuli. Ya. Amin Al-Khuli. Ya, yang saya tahu sih seperti itu gitu. Artinya begini, walaupun mungkin karya tafsir didominasi oleh pihak wanita, ya bukan berarti kemudian tidak ada seorang wanita yang bisa menulis tafsir ya. Nah, itu juga banyak bukan banyak maksud saya ada, tapi masalah banyaknya ya Allah alam. Dan ini bagi peluang untuk kalian juga nulis. Ya kalian juga kalau bisa nulis lah. Ya walaupun nulis semampunya aja, artinya menulis tafsir berbahasa Indonesia semampu yang bisa kalian lakukan walaupun itu hasil terjemah sana sini, tapi ya terjemahan yang sifatnya itu menyesuaikan dengan enaknya orang Indonesia membaca tulisan bahasa Indonesia. Karena mau nggak mau yang namanya terjemahan itu juga kadang nggak enak ya, karena menggunakan tradisi bahasanya, bahasa Arabnya gitu. Jadi ini peluang gitu untuk banyak kita menulis walaupun nanti tidak sampai 30 juz ya. Kalau tidak menulis yang muda-muda aja dulu. Dan tidak dibedakan ilmu itu untuk laki-laki dan wanita. Thalabul ilmi itu hukumnya wajib bagi wanita dan laki-laki. Jadi wanita juga punya peran besar.
Tapi mungkin persoalannya gara-gara menikah ya, kewajiban utamanya adalah ngurusi suami ya, akhirnya waktunya nggak ada kesempatan untuk nulis kitab tafsir. Ya kalau suaminya juga mufasir, insya Allah nggak bisa itu jadi kitab tafsir ya. Gabungan antara suami istri seperti Amin Al-Quli dan Aisyah bin Syati. Kalian tinggal cari suami ahli tafsir aja, biar nanti bisa tafsir juga. Sulit Ustaz. Nggak sulit, yang minta sama Allah. Orangnya ada tapi belum tentu mau sama kita. Ya, makanya kalian pantaskan dulu, ya, pantaskan diri sendiri untuk si suaminya. Ya, Memantaskan diri. ya, artinya kalau kita ingin yang terbaik dari seorang jodoh, ya pantaskan juga untuk diri kita. Thayyibah tulit thayyibin itu kan masing-masing. Gitu ya. Bicara masalah jodoh ini mas. Intinya ada, gitu ya. Intinya ada. Baik, kemudian apa tadi yang kedua? Tafsir Al-Quran yang biasa dicetak dalam satu kitab ya, dalam satu mushaf ya, yang biasanya itu berada di luar, istilahnya beginilah, bisa kita sebut Al-Qurannya matan, tafsirnya hasyiyah, gitu ya. Nah, jadi Al-Qurannya yang ada dalam satu kotak itu disebut matan, sedangkan tafsirnya adalah hasyiyahnya. Nah, ini bagaimana kalau untuk tafsir Jalalain? Ya, kalau untuk tafsir Muyassar, sebagai satu contoh yang ditulis oleh ulama Saudi yang dipimpin oleh Abdul Muhsin At-Turki, memang sih ayat Al-Qur'annya tidak diikut-sertakan dalam tafsirnya. Ya. Biasanya sudah langsung disebutkan tafsirnya gitu ya. Tapi kalau tafsir Jalalain tidak. Tafsir Jalalain itu biasanya ayat Al-Qur'annya tetap disertakan dalam kurung. Lalu kemudian disebutkan tafsirnya antar dalam kurung itu gitu ya. Itu tafsir Jalalain. Apakah dicetak secara dicetak dalam satu mushaf yang di dalamnya tetap ada Al-Qur'an atau di dalam saya kasih contoh saja ya. Saya punya tafsir Jalalain bukan di sini, di perpustakaan depan rumah. Ya, saya punya tafsir Jalalain satu jilid itu mushafnya di tengah ya, tapi di sampingnya itu tafsir Jalalain tetap ada ayatnya walaupun dalam kurung. Ya. Ini beda dengan tafsir Al-Muyassar yang nggak ada ayatnya, sudah langsung tafsirnya, walaupun dua-duanya ringkas. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah, itu cuma metode penyusunan saja gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih nyaman membaca kitab tafsir seperti Jalalain. Jadi kita tidak lepas dari ayat. Misalnya ya, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah misalnya, Zalikal kitab dalam kurung kan, lalu kemudian setelah dalam kurung Al-Qur'an, la raiba dalam kurung ditafsirkan la syakka. Nah, itu lebih enak karena Al-Qur'annya masih tetap kita baca gitu. Dan itu lebih lebih mudah untuk memahaminya. Tapi kalau misalnya langsung ya dzalikal kitab yakni Al-Qur'an allazi la syakka fi dan seterusnya. Nah, ini kita kadang enggak ketemu. Apalagi kalau kita enggak hafal ayatnya gitu ya. Nah, itu yang kadang jadi sulit gitu. Ya kalau hafal ayatnya sih alhamdulillah bisa kita cocokkan. Ya contohnya seperti inilah, seperti tafsir Ahkam kami semester 4 namanya tafsir Ahkam ya. Betul ya? Tafsir Ahkamnya tafsir Ahkamnya As-Sabuni itu kan ada dua sebagai contoh saja ya, ada dua bab yang sebenarnya tafsir. Satu tafsir mufradat, kedua tafsir ijmali. Saya enggak. Jadi setelah ayatnya ditampilkan, ya kan? Kemudian beliau menjelaskan mufradat kan, per kata ya. Nah, lalu yang kedua tafsir ijmali. Nah, miripnya seperti itulah. Tafsir Jalalain itu tafsir mufradat. Sedangkan kalau tafsir Muyassar tafsir ijmali gitu. Tafsir mufradat itu maksudnya apa? Teks ayatnya masih ada. Lalu diterjemahkan ditafsirkan secara ringkas. Nah, tapi kalau tafsir ijmali seperti tafsir Muyassar. Nah, saya pribadi kalau misalnya membaca kitab tafsir lebih senang seperti tafsir mufradat. Ya dengan alasan ayatnya masih kita baca, lalu bisa kita bandingkan dengan tafsirnya, ya apalagi juga membantu bagi yang tidak hafal ayatnya misalnya seperti itu. Tapi dua-duanya terlepas itu metodenya seperti itu berbeda, intinya adalah tafsir ijmali. Ya, ini tinggal kecenderungan pembacanya saja sih sebenarnya. Jelas ya? Itu maksudnya yang ditanyakan ya? Iya, Ustaz. Sejalanin tadi. Nah, itu. Dan saya pribadi yang dalam beberapa kajian tafsir, saya banyak memberikan kajian tafsir di beberapa tempat. Itu saya memberikan materi kajian tafsir diantaranya di kantor Astra FIF ya. Tafsir Al-Qur'an saya banyak menggunakan tafsir Jalalain untuk menafsirkan ayatnya
Karena ayatnya itu tidak kita buang, tetap ada, tapi kemudian tafsirnya juga ada. Gitu ya. Dan ini lebih enak daripada kita kemudian mengira-ngira tafsirnya apa, gitu ya. Satu. Dan yang kedua, kalau untuk di perkantoran nggak cocok kalau misalnya kita baca tafsir berbahasa yang detail gitu. Ya. Satu, waktunya terbatas. Yang kedua, orang yang belajarnya juga nggak bisa bahasa Arab. Jadi kita cuma nerjemahin aja gitu. Kita sendiri sebagai seorang pemateri nggak malah sedikit menyampaikan pembahasannya lebih detail lagi. Nah ini, jadi saya itu di FIF itu setiap minggu kajian tafsir. Ya, kalau perbandingannya aja nih, kalau misalnya nanti dibandingkan dengan kampus, tafsir Al-Quran itu baru 100 ayat di surat Al-Baqarah itu sudah 2 tahun berjalan. 100 ayat di surat Al-Baqarah itu 2 tahun. Makanya saya bercanda sama pegawai di sana itu, wah ini sepertinya saya jadi pegawai paling lama nih di FIF. Ya, karena kalau dibanding-bandingkan 6 ribuan ayat selesainya 120 tahun. Ini kalau dikasih umur panjang ya nggak apa-apa. Ya, kalau selesai itu 120 tahun itu. Kalau kita bandingkan 100 ayat itu 2 tahun gitu. 6 ribuan ayat ya bisa sampai begitu. Nah, tapi ya malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Ya, apa yang nggak bisa kita ambil semua ya jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ya ini sebagai satu pengalaman saja. Kalau saya sekali lagi kalau baca kitab tafsir lebih senang seperti tafsir jalan lain. Ada ayatnya, ada tafsirnya secara langsung ya, dibuat dalam kotak-kotak dalam kurung seperti itu ya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita share ya, saya share ya kitab tafsirnya, Tafsir Mufassirun, atau mungkin kita baca muqaddimahnya dulu lah ya, baca muqaddimah Tafsir Al-Mufassirunnya Syekh Az-Zahabi untuk membaca apa yang menjadi latar belakang penulisan kitab beliau ini ya. Saya share, mana share screen. Sudah tampil kitabnya? Sudah, Ustaz. Nah, ini kitab tafsir terbitan Wahbah ya. Tuh, Maktabah Wahbah ya. Ada 3 jilid. Ada 3 jilid. Ini kalau kita lihat di Fihris, kalau kita lihat di daftar isi muhtawayatul kitab ya, maka kitab ini seperti yang tadi saya katakan di awal terdiri dari satu muqaddimah ya. Ini muqaddimah. Oke. Ini ya muqaddimah. Terdiri dari muqaddimah. Nah, ini yang pertama. Kemudian pembahasan berikutnya. Nah, beliau langsung masuk kepada marahil tafsir yang sebenarnya sih bisa muqaddimah ini. Nah, muqaddimah ini mabahas pertamanya ya, makna tafsir wa ta'wil. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ini apa namanya? Al-Mabasusani tafsir Al-Qur'an bi ghairi lughatihi. Nah, ini tadi ada sebagian yang tadi ditanyakan ya, terjemah Al-Qur'an itu tafsir atau bukan? Nanti dibagi lagi, ada terjemah harfiah, ada terjemah tafsiriyah, nah, ya. Tulis hukum-hukumnya boleh atau tidak. Nah, yang paling penting itu di sini, syurutut terjemah tafsiriyah. Syarat suatu terjemah itu bisa disebut tafsir ya. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan tentang ilmu tafsir. Apakah dia min qabilit tasawurat atau min qabilit tasdiqat. Sebenarnya ini sudah saya bahas dalam pengantar. Kalau kalian kemarin mengikuti pengantar ilmu tafsir kan saya bahas ya bahwa yang namanya ilmu tafsir diperselisihkan apakah dia ilmu yang terikat dengan kaidah atau dia ilmu yang tidak terikat dengan kaidah tertentu gitu. Bagi yang mengatakan itu adalah ilmu yang terikat dengan kaidah maka tafsir merupakan min qabilit tasdiq. Tapi kalau misalnya yang mengatakan tafsir itu tidak terikat dengan kaidah baku ya berarti dia min qabilit tasawur gitu. Nah, ini sebenarnya berangkat dari konsep tasawur dan tasdik ini. Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, kemudian masuklah bab maqasid. Maqasid ini ya Syekh Az-Zahabi menyebutnya dengan bab pertama marhalat tafsir di ahdi Nabi dan sahabat. Kemudian setelah masa sahabat dan masa Nabi, nah ini nggak urutan ke bawah lagi ya. Ini pembahasannya tentang masalah apakah Nabi menafsirkan Al-Quran, kemudian apakah Nabi menafsirkan semua ayat. Nah, itu
pembahasan-pembahasannya, lalu kemudian juga masalah apa sumber tafsir di masa sahabat dan di masa Nabi, apakah sama atau tidak, gitu ya. Tentu di masa Nabi nggak ada pertanyaan, bukan nggak ada, maksudnya kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah di masa Nabi tafsir birroi sudah ada, maksudnya gitu ya. Tafsir berdasarkan ijtihad itu sudah ada atau belum. Nah, lalu juga pembahasan tentang asyhur al-mufassirin minas sahabat. Nah, ini juga cukup panjang nih ya. Ada pembahasan 6 mufassir yang sangat masyhur dari kalangan sahabat. Abdullah bin Abbas, Umar bin Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Kemudian pembahasan berikutnya nih, bab yang kedua, al-marhalah ats-tsaniyah, tafsir fi ahdi tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini pembahasan utamanya adalah bahwa tafsir Al-Qur'an itu sudah terklasifikasikan madrasahnya menjadi menjadi 3 ya. Ada madrasah tafsir di Makkah yang didirikan oleh Ibnu Abbas dengan murid-muridnya seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, Ikrimah. Ya, kemudian tafsir di madrasah Madinah ya, melalui tangan Ubay bin Ka'ab ya. Ada di antara kalangan tabi'in seperti Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Zaid bin Aslam dan seterusnya. Kemudian madrasah yang ketiga adalah madrasah Irak. Nah, lewat tangan Abdullah bin Mas'ud ya, di kalangan mufassir tabi'in di antaranya Al-Qabah bin Qais yang dari kalangan madrasah Irak, Masruq, Al-Aswabi Yazid dan seterusnya. Nah, ini nanti detail akan kita bahas termasuk di Muqarrar di mustawa ini ya. Tafsir pada fase tabi'in. Kemudian yang ketiga, tafsir pada masa tadwin. Ini marhalah tafsir yang ketiga yaitu pada masa tadwin, penyusunan. Nah, pada masa tadwin ini Syekh Az-Zahabi memang memberikan semacam beberapa muqaddimah, ya, tamhid, ya, terkait dengan proses penyusunan kitab tafsir. Ya, dari tafsir bil maksur beralih kepada tafsir bil ra'yi. Nah, itu beliau masukkan. Tapi sebenarnya nanti pembahasan utama seperti tadi saya sebutkan. Pertama ada tafsir al-faslul awal, tafsir bil maksur. Nah, sampai sini masih muqarrar kalian tidak? Ada yang mau jawab? Masih muqarrar enggak? Hah? Masih udah selesai kan Ustaz sampai tafsir bil maksur aja ya Ustaz? Iya, masih muqarrar ya. Nah, ini masih muqarrar. Nah, baik. Nah, jadi pembahasan tentang tafsir bil maksur nanti terkait dengan apa? Misalnya asbabud dha'fi, ya, sebab-sebab kelemahan tafsir bil maksur. Ada al-wad'u fi tafsir, kemudian ada ada hasful isnad, lalu kemudian israiliyat. Nah, ini pembahasan tentang tafsir bil maksur ya. Kemudian juga karena bicara israiliyat atau berriwayat al-israiliyat ya. Para mufassir yang paling banyak meriwayatkan tafsir-tafsir israiliyat, Abdullah bin Salam, Ka'abul Ahbar, dan juga bagaimana pandangan para ulama terkait mereka. Kemudian sebab ketiga dari lemahnya tafsir maksur hasful isnad. Nah, setelah pembahasan tentang tafsir bil maksur secara konsep, baru masuk kepada kitab-kitab tafsir yang dikenal dengan atau didominasi oleh pendekatan tafsir bil maksur. Nah, apa saja? Jami'ul Bayan, tafsir Tobari, kemudian setelah tafsir Tobari, siapa lagi nih? Bahrul Ulum, li Samarqandi, kemudian tafsir Al-Kashfu wal Bayan, kalangan As-Sa'labi, Ma'alimut Tanzil, kalangan Al-Baghawi, ya. Ini akan dibahas juga. Al-Muharrar Al-Wajiz, Ibnu Athiyah Al-Andalusi, kemudian tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir, lalu Al-Jawahirul Hisan, karangan At-Ta'alabi. Nah, ini ada dua nama yang mirip nih, At-Ta'alabi dan At-Ta'alabi. Nah, itu dua mufassir berbeda ya. Lalu kemudian yang terakhir kalau tidak salah tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, ini yang terakhir. Ad-Durrul Mansur karya As-Suyuti. Ya. Nah, maka sampai batas ini muqarrar studi naskah tafsir 1. Nah, Al-Fasusani tafsir Birra'yi ini masuk muqarrar di mustawa berikutnya, studi naskah tafsir 2. Nah, berarti itu berapa halaman tuh? Terakhir nih, 180 halaman. Jadi muqarrar ya, muqarrar kita 180 halaman kalau pakai terbitan Wahbah. Tapi kalau pakai terbitan Darul Hadis, ya, saya lihat. Kalau pakai terbitan Darul Hadis, maka muqarrar kita berapa halaman ya? Yang buku kita tafsir yang kalian nanti baca.
Tafsir bil Abdul Mansur. Nih, kalau pakai terbitan terbitan Darul Hadis ya, ada 220 halaman. Ya, 220 halaman. Jadi kalian nanti akan membaca 220 halaman kitab tafsir kitab tafsir Al-Mufassirun terbitan Darul Hadis. Itu muqarrar untuk mustawa Komis ya, studi naskah tafsir pertama. Paham ya? Secara global, secara umum apa yang akan kita kaji pada mustawa ini. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke mukadimah? Kalau masih ada waktu. Ada yang mau tanya? Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Masalah kitabnya? Oh, masalah kitab. Kalau misalnya minta tips dan triknya Ustaz untuk baca kitab sampai selesai, boleh nggak Ustaz minta di sini? Tipsnya cuma satu, metodenya cuma satu. Ya, metode yang dulu pernah saya dengar dari seorang dosen usul fikih di Al-Hikmah, Dr. Taufikul Azhari, yaitu metode jungkir balik. Apa itu metode jungkir balik? Ya, metode jungkir balik itu ya jangan habisi waktu kalian dengan hal-hal yang sia-sia. Sebanyak-banyaknya baca. Ya, tentunya gini. Itu dari sisi semangat. Semangat harus dijaga untuk membaca kitab ya. Moodnya harus dijaga. Kedua, agar moodnya itu baik, kalau kalian misalnya tinggal bersamaan dengan beberapa teman kalian yang memang satu mustawa, baca secara bersama-sama, karena itu lebih memberi semangat, diskusikan secara bersama-sama, gitu ya. Karena berjamaah itu lebih kuat daripada sendirian. Mood belajar lebih kuat ketika berjamaah daripada sendirian. Yang ketiga, ya kalian juga harus banyak menguasai kosakata. Karena kadang yang membuat kita membaca kitab berbahasa Arab itu adalah keterbatasan kosakata yang membuat kita nggak semangat melanjutkan apa yang kita baca, gitu ya. Nah, maka perbanyaklah kosakata, gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau saya pribadi membaca suatu buku, saya akan membaca daftar isi secara global dulu. Nah, ini buku ini bahas apa sih dari A sampai Z, gitu ya. Biar nanti kita punya gambaran umum terkait dengan buku tersebut. Barulah kita baca secara pelan-pelan per halaman dari buku yang kita baca. Karena itu akan mengarahkan kita kepada awal dan tujuan dari apa yang kita baca. Nah, seperti itu. Ya mungkin ini metode-metode yang pembacaan yang sifatnya pengalaman saja ya. Tentu banyak orang punya pengalaman berbeda. Tapi intinya adalah itu tadi yang paling utama, metode jungkir baliknya tadi. Ya, artinya jangan habisin waktu kalian. Faiza qara'ta fansab. Ya, kalau memang ada waktu luang ya gunakan sebaik-baiknya. Jangan lalai dengan waktu luang. Dan yang paling penting itu tadi, ada kitabnya ya. Ada kitabnya. Kalau bisa punya kitabnya. Karena kalau baca lewat PDF itu tetap nggak nyaman. Ya. Apalagi yang mungkinnya punya masalah dengan pandangan matanya nggak kuat melihat cahaya lama misalnya, nah, itu tentu akan berpengaruh terhadap semangat belajar juga, bukan hanya berpengaruh terhadap cara baca, tapi semangatnya gitu kan, akhirnya membuat nggak semangat kalau kita secara fisik sudah lemes gitu. Nah gitu. Dan yang mungkin tambahan juga adalah ya sambil baca buku di samping kiri kanannya ada makanan atau minuman yang membuat dia nyaman ya, kalau lagi nggak puasa. Nah, jangan baca dalam kondisi lapar ya, dan jangan baca dalam kondisi disibukkan dengan yang lain. Karena kalau dalam kondisi lapar pasti nggak semangat baca buku. Ya. Dan satu momen yang paling membuat kita semangat baca buku itu ya momen menunggu. Nah itu momen yang paling baik itu baca buku. Kalian lagi janjian sama teman, teman lama banget nggak datang nggak ketemu misalnya. Nah, itu pegang buku, insya Allah baca buku banyak itu halaman yang dibaca gitu ya. Nah, itu kadang banyak momen-momen tertentu untuk kalian bisa baca. Kalau waktu yang efektif, Ustaz, kapan? Nah, kalau waktu efektif? Sebenarnya sih waktu yang efektif itu memang ada. Sebagian ulama memberikan arahan kepada waktu-waktu tertentu, gitu ya. Tapi pada dasarnya sih kalau menurut saya tergantung kepada mood kita juga dan kebiasaan kita. Kalau saya pribadi untuk waktu yang efektif untuk membaca itu biasanya kalau saya itu setelah Isya, malam setelah Isya. Tentu dalam kondisi betul-betul badan sudah fresh. Artinya sudah fresh itu maksudnya ya kalau misalnya beraktivitas di luar rumah, masuk rumah itu sudah mandi, mungkin sudah makan malam, terusnya. Nah, itu betul-betul fresh. Makanya kan banyak ya orang punya kebiasaan itu sebelum tidur dia baca buku.
Ada nggak seperti itu gitu? Ya karena mungkin waktu-waktu yang sudah betul-betul nyaman untuk dia baca. Atau setelah subuh, ya dengan catatan setelah subuh itu nggak begadang malamnya. Ya, kalau begadang malamnya setelah subuh nggak baca, malah tidur. Intinya gini, carilah waktu yang betul-betul sangat fresh untuk dalam membaca buku. Dan yang kedua, pengaruh cuaca akan berpengaruh kalau menurut saya. Kalau untuk kalian misalnya yang tinggal di wilayah yang dingin, mungkin enak baca buku kapan saja. Tapi kalau seperti di Jakarta yang cukup gerah, panas gitu ya, kayaknya baca buku di waktu siang hari nggak cocok lah. Gitu. Karena itu bukan momen yang bagus. Gitu. Ya mungkin di waktu sore, setelah asar, itu juga enak. Gitu. Kalau pas lagi di rumah, nggak kemana-mana. Intinya sih, waktu-waktu sholat yang ada itu sudah bisa menjadi standar bagi kita mengambil momen paling baik untuk membaca. Setelah asar, setelah subuh, setelah isya, nah itu waktu-waktu yang cukup baik untuk kita membaca. Dan yang paling penting tadi, kondisinya adalah betul-betul fresh, tidak dalam kondisi capek dan seterusnya. Ya seperti itu. Dan yang paling penting ya memohon pada Allah mudah-mudahan baca doa sebelum baca buku ya. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Baca doa mencari dibukakan ilmu dan seterusnya. Nah itu juga penting, baca basmalah dan seterusnya. Ya adab-adab seperti ini penting untuk kita kemudian lakukan dalam proses belajar. Sip, ada lagi? Cukup ya, udah jam 9 lewat. Berapa sih jam 9.50 ya? Atau jam 9.50. 50 ya? Betul ya? Ya udah. Mungkin kita nggak baca mukadimah atau kitabnya hari ini secara langsung ya. Intinya tadi kita sudah review daftar isi dari kitab At-Tafsirul Fasirun ini untuk muqarrar mustawa khamis mata kuliah studi naskah tafsir. Nanti silakan kalian baca secara langsung kitabnya lewat PDF ataupun lewat kitab fisik ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita akan masuk kepada pembahasan kitab itu. Seperti yang tadi saya katakan, sebelum masuk kepada kitab mungkin saya akan memberikan semacam ringkasan-ringkasan terlebih dahulu ya, untuk sebagai pengarah untuk kita bisa membaca kitab itu lebih baik. Karena begini, coba aja kalian lihat ini ya, kalian lihat misalnya daftar isi itu, Syekh Husain Az-Zahabi kadang menulisnya itu temanya malah semacam nggak dikasih nomor, nggak dikasih apa, lihat tuh. Jadi kecuali nomor-nomor tema besar ya, nomor 2. Tapi di sini coba lihat. Nomor 2 dengan nomor 3. Jadi pembahasan kitab tafsir nomor 2 dengan nomor 3 ini kayak kadang timpang gitu ya. Nah, itu kan jadi nggak dibuat sub-sub bab. Nah, ini juga perlu untuk memudahkan perlu disistematisasikan dalam usaha. Nah, insya Allah nanti seperti itu. Mungkin kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan kuliah perdana untuk mata kuliah ini memberi manfaat dan kalian bisa mendapatkan gambaran utuh ya terkait dengan perkuliahan kita. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam belajar walaupun ini situasinya tidak normal, tapi kita berharap Allah tetap memberkahi ilmu kita dan memberikan pintu untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Baik, cukup? Ya, nah, kalau cukup, naktatim di kafaratul majlis. Allahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka.